tahu Vicky Prasetyo sudah di penjara, air mata saya itu tiba-tiba meledak sekucur-kucurnya gitu. Kenapa? Ibu saya, keluarga saya itu nggak ada yang tahu bagaimana terpuruknya saya, karena saya nggak mau orang tua saya tuh tambah sedih, tambah kepikiran gitu. Saya itu sampai detik sekarang jujur aja, kalau dengar mbak saya lari, abang ponakan saya lari-lari di dalam rumah, itu saya suka marah gitu. Saya bilang jangan pada lari-lari, karena saya ada saya nggak tahu, mungkin ini ada sedikit traumanya dalam diri saya ya gitu ya. Sama saya kalau malam saya kayak paranoid selalu melihat CCTV itu kan, itu saya sekarang bikin TV yang lebih besar lagi gitu. Saya kayak memantau gitu. Jadi kalau ada orang lalu lalang, mungkin dia mau muter di lewat depan saya, karena kan saya punya pekarangan agak besar gitu kan. Di sampingnya ada tanah kosong gitu. Kadang orang cuma numpang parkir aja tuh saya bisa lihat CCTV sampai pagi loh gitu. Karena rasa trauma saya besar sekali. Tapi itu saya tutupin bertahun-tahun. Saya diam diri, saya nggak mau cerita kepada siapa-siapa. Mungkin yang saya agak nyesel adalah anak saya mengetahui itu, sering lihat saya kalau tengah malam saya lihat CCTV, saya suka nangis apa gitu kan, kayak gitu aja. Itu yang saya rasakan. Mungkin keluarga saya mungkin nanti akan mendorong saya coba konsultasi dan segala macam gitu, karena mereka satu keluarga itu sudah merusak hidup saya dan mental saya sebenarnya gitu. 3 hari sebelum Vicky Prasetyo dimasukin ke dalam penjara, ada anaknya yang paling tua itu nge-add saya, tapi saya nggak mau nanggapin, saya langsung karena ada nomornya langsung masuk ke telegram saya. Nah, saya jujur, saya udah nggak mau lagi berurusan dengan mereka. Saya tahu bagaimana kejahatan mereka lakukan terhadap saya. Itu saya berjuang selama 2 tahun, saya menunggu ini keadilan. Yang tadi saya katakan, udah saya zikir, saya puasa, saya berdoa. Udah, inilah sesungguhnya yang terjadi. Begitu dia masuk penjara, semua korban hubungin saya, telepon nangis. Ada bapak-bapak yang udah jadi korban jauh-jauh hari, terus sekarang terpuruk dia sakit. Bos saya yang kalian sudah tahu melaporkan dia di itu Polda yang penipuan hampir miliaran itu, bukan hanya bos saya yang dirugikan. Saya kasihan. Di kantor itu kan pekerjaannya banyak. Gara-gara Vicky Prasetyo satu keluarga menipu bos saya, itu jadinya karyawan ini nggak bisa, akhirnya di PHK, nggak gaji, nggak bisa bayar kontrakan, kos-kosan, dan anaknya nggak ada uang susu. Saya tiap malam harus komunikasi dengan mereka, memberikan semangat. Oke, ini saya kasih uang susu ini. Bayangin nggak sih kalian sejahat itu? Kan udahlah, stop lah gitu. Jangan buat seperti itu gitu. Jangan gitu loh. Kasihan banyak karyawan yang dia tipu bos ini, karyawannya nangis sama saya. Begitu kemarin tahu masuk penjara, semua hubungin saya pada nangis. Ya Allah Mbak, terima kasih, kita nggak mampu mengungkap keadilan ini, tapi dengan Mbak Angel kita berterima kasih. Dan ini masih banyak loh yang lainnya. Luar biasa loh, 2 tahun saya harus menanggung itu semua gitu. Dan yang lebih parah lagi, pengacaranya sekarang membentuk opini seolah-olah saya perempuan begini begitu, dan keluarganya tidak ada efek jerahnya, malah posting yang aneh-aneh mengata-ngatain saya. Dan mereka itu memang nggak ada efek jerahnya sama sekali. Tapi ingat, dengan Vicky Prasetyo sudah masuk penjara, saya akan melaporkan satu keluarga mereka yang masuk ke dalam rumah saya, termasuk pengacaranya yang nendang pintu saya, termasuk manajernya yang sudah menendang pintu saya, termasuk adik-adiknya, semuanya yang masuk, termasuk ibunya yang di dalam perkarangan itu. Saya bukannya dendam, bukan. Ini sudah 2 tahun saya nahan ini semua gitu. Dan polisi sudah mengantongi semua kejahatan mereka, jebakan mereka. Kan CCTV di rumah saya jelas terekam semuanya. Saya laporkan ini bukan dendam, saya memberikan efek jerah buat mereka. Kenapa tidak menceraikan saya cara baik-baik? Saya minta cerai, apa salah saya kalau saya memang sudah mengakhiri rumah tangga ini gitu. Kenapa saya dijebak seperti itu? Itu yang saya nggak terima gitu loh. Saya mungkin bisa memaafkan, tapi saya punya keluarga besar, ibu saya, adik saya, kakak saya, yang lainnya ini tidak bisa menerima lihat perempuan mereka itu. Gini loh, kalau seorang pengacara meragukan ini semua, keadilan ini bukan terhadap saya lagi.
Saya sudah menyerahkan ini di pihak kepolisian. Kalau dia meragukan berarti dia menyalahkan polisi dan jaksa. Itu hak seorang pengacara. Tapi Pak pengacara, mohon maaf. Saya katakan lagi, kasus ini sudah ditayangkan oleh media dari awal sampai akhir. Seorang aparat, seorang polisi, seorang kejaksaan tidak mungkin tidak mengantongi semua bukti kuat ini untuk menangkap seorang Vicky Prasetyo. Kita tahu dia sering sekali lolos dari laporan orang, ya kan? Saya ini cuma hanya menunggu aja keadilan seperti apa. Saya difitnah kanan kiri, saya dikatain ini segala macam. Ini yang bikin saya sangat sedih gitu loh. Saya sedih, saya tuh apa ya, 2 tahun tuh sebenarnya saya berusaha untuk bisa move on supaya bisa menjawab semuanya itu. Saya berusaha untuk tegar. Saya bukannya dendam, tapi seandainya ini terjadi sama adik kalian, siapa saudara perempuan kalian diperlukan seperti itu, saya rasa nggak usah saya nunggu 2 tahun. Sebulan kalian pasti udah bertindak ke seluar biasanya apa. Bukannya saya dendam, bukan. Saya tahu lah apa langkah-langkah yang harus saya ambil. Tapi paling tidak orang ini memang harus diberikan efek jerah. Contoh gini, pengacaranya bilang meminta penangguhan. Saya aja yang nggak mengerti hukum, Pak pengacara. Saya gini loh, sebaiknya Bapak ini lebih memahami lagi, apalagi Bapak seorang pengacara harus lebih tahu. Orang 5 kali masuk penjara, kalau masih bisa diberikan penangguhan, itu luar biasa. Yang saya tahu, saya aja nggak sekolah hukum, saya paham. Yang saya tahu orang sudah 5 kali melakukan kejahatan, nggak usah 5 kali, 3 kali, 2 kali, itu hukumannya lebih berat lagi. Dan karena apa? Dia sudah berulang-ulang kali. Saya rasa pengacaranya tahu. Saya berusaha untuk tidak mau tidak mau komunikasi dengan pihak manapun. Saya katakan lagi, gini loh Mas, saya nggak mau terlalu membuat orang tua saya susah, saudara-saudara saya tambah sedih dengan peristiwa saya menahan menunggu keadilan buat diri saya ini 2 tahun ini. Saya banyak nangis sendiri, jujur aja nih, saya ngomong sama kalian gitu. Bisa bayangin gitu, saya dijorokin, dipermalukan seperti itu semuanya yang saya bisa lakukan apa yang tadi saya katakan. Saya hubungi polisi, Pak, tolong Pak, bagaimana Pak, sabar Mbak Angel, kita lagi melakukan pemeriksaan ini. Semua alat bukti sudah kuat, ya sudah, kita langsung bawa Vicky Prasetyo. Ini loh, sekarang ini udah dibilang lega, saya lega, alhamdulillah. Saya mau mengakhiri ini semuanya karena saya habis waktu saya. Dia boleh menghina saya, membentuk opini, memang sudah berhasil dia membentuk opini seolah-olah saya di dalam kamar berdua bersama pria lain. Gitu. Dia sudah berhasil. Saya katakan dia sudah berhasil, tapi saya tidak mau membela diri terlalu jauh karena buat saya nggak penting banget. Yang penting adalah konsentrasi saya, bagaimana saya membesarkan anak saya, bisnis saya lagi membangun rumah saya nggak mau pikirin yang lain. Kalau dia bilang saya sirik dengan dia karena dia punya program, boleh tanya stasiun TV Mas, berapa kali saya menolak program karena saya nggak mau dijadikan satu. Berapa kali tahun baru bulan puasa saya tolak, saya balikin kontrak saya bilang kalau Bapak tidak mau tanda tangan bahwa tidak ada Vicky Prasetyo, saya nggak mau ikut. Artinya dia selalu mengganggu karir saya, tapi saya diem. Saya nggak mau, saya udahlah, sabar saya bilang saya akan bersabar sekuat tenaga, saya akan bersabar terus sampai keadilan memang hari ini menunjukkan bahwa memang dia di penjara lagi yang kelima kali. Tanyain kalian kenapa saya nggak melaporkan keluarganya pada saat itu. Ini loh Mas, posisi saya itu terjepit sekali karena media menyuguhkan kepada masyarakat tidak full yang saya lagi sebelum ada media masuk itu kita sempat dorong-dorongan. Saya kan dijorok masuk nih, dijorokin gitu kan, seolah-olah saya di dalam kamar gitu. Jadi, media ini kan masuk pada saat saya lagi sudah di dalam kamar yang dia jorokin. Begitu dia lihat kamera langsung dia teriak-teriak, drama dia langsung nangis-nangis. Kalau saya pada saat itu saya laporkan keluarganya dulu, orang akan bilang saya minta pembelaan, kenapa keluarganya yang dilapor. Saya nggak mau. Iya kan, saya harus pikirkan. Kalau saya laporkan keluarganya lagi nanti itu bilangnya saya mencari-cari kesalahan orang. Enggak, saya ikutin semuanya jalurnya dengan baik. Walaupun kesabaran itu saya harus menunggu selama 2 tahun. Bella,
baby, adik-adiknya, ibunya, semuanya keluarga mereka itu memang sudah terbiasa. Tidak akan berhenti, tidak ada efek jerahnya. Karena kenapa Vicky Prasetyo selalu mengatakan kenapa Angel Lely selalu bawa-bawa keluarganya? Karena memang satu keluarga inilah Vicky Prasetyo menipu orang yang terima uang ibunya, adiknya dan segala macam. Termasuk dengan saya. Saya nggak mungkin berbicara kalau nggak ada bukti. Sampai detik sekarang, dari awal sampai detik sekarang, omongan saya ini berani saya pertanggungjawabkan. Semua kasus yang melibatkan Vicky Prasetyo itu keluarganya tahu. Itulah kenapa saya selalu menyebut keluarganya. Dan keluarganya ini termasuk ibunya. Pada saat saya mau mengambil mobil saya yang diambil oleh Vicky Prasetyo, itu pun ibunya ada di Bekasi dan ibunya lumayan yang agak membohongi saya. Saya bilang, Mama, kalau Mama tidak balikin, saya lapor bahwa pencurian di dalam rumah saya dan mengambil mobil saya. Artinya kan memang dikomplotan semua. Saya punya buktinya loh, sudah saya serahin sama kepolisian. Saya nggak mau main tunjuk ini, tunjuk itu, enggak. Saya semuanya udah saya serahin sama kepolisian, biar kepolisian yang berwajib yang menentukan bahwa ini semua bukti sudah kuat, ya sudah, saya jalankan proses. Ya, saya sekarang semenjak kejadian seperti itu, saya kemana-mana selalu ada keluarga saya. Sekarang aja saya mau syuting ada pokok saya dan terus karena mama saya selalu menitip pesan, jaga Angel, perhatikan dia, karena mama saya takut ya. Namanya orang kalau sudah hilang seperti apa bisa lakuin apa aja gitu, karena mereka kan keluarga yang sangat berani sekali gitu. Masuk ke pekarangan saya aja membabi buta. Tim kuasa saya sudah merapikan semuanya, akan melaporkan semuanya, termasuk pengacaranya yang sudah membantu dobrak, dan ada manajernya, manajer bandnya, ada teman-teman bandnya, ada adik-adiknya dan sepupunya semua. Jadi semua kan terekam tuh, ada di CCTV itu semua. Berapa orang terhitung? Banyak Pak, banyak. Minggu ini Dan atau? Vicky Prasetyo kan berbohong pada saat itu, dia mengatakan sudah lapor ke Pak RT kan, RT setempat kan, dia bohong. Sementara RT itu sudah bikin keterangan di kepolisian, kan dipanggil Pak RT setempat, dia menceritakan semuanya. Itu juga salah satu akhirnya tahu, oh ternyata Vicky Prasetyo itu nggak lapor sama RT. Setelah udah saya dicorokin di dalam, media sudah rame, yang mulai manggil RT itu saya, telepon dari dalam kamar. Saya minta, saya yang nelfon polisi dan RT. Oh mas, saya udah siap lillahi ta'ala karena semua barang bukti sudah di tangan kepolisian ya. Saya sudah siap lahir batin, saya sudah alhamdulillah semuanya, saya tinggal mengikuti saja karena semua bukti sudah dipegang kepolisian dan sudah ketahuan. Yang menjebak, yang mendorong saya ke dalam kamar itu siapa.